Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pandau SE. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023. Saya sedang melaksanakan video pembelajaran untuk melengkapi syarat uji kinerja PPG tahun 2023 di SMA Negeri 1 Mentaya Hulu. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat berjumpa kembali kita ya di pembelajaran kita yang selanjutnya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya seperti biasa kita berdoa dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan satu orang untuk pimpin doa untuk kita hari ini. Saya tunjuk Rehan ya. Silakan maju Rehan. Oke teman-teman, sebelum belajar alhamdulillah baiknya kita berdoa untuk agamanya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Rehan. Terima kasih. Ya, tadi kita telah berdoa. Bapak ingin tahu dulu untuk hari ini, apakah ada di antara teman-teman siswa kalian atau teman-teman dari kalian yang tidak hadir hari ini? Ada ya. Berapa orang? Hendro, Chelsea, Rocky, Diansa, Adit ya. 5 orang ya? Iya. Di antara 5 orang itu keterangannya apa? Alfa semua. Alfa dan Sakit. Ya. Ya nanti kita akan mudah-mudahan mereka yang sakit ya cepat sembuh ya dan bisa bersama kita untuk memulai pelajaran kita. Sekarang Bapak ingin kalian hari ini mempersiapkan kondisi kalian dan kita akan belajar. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Siap untuk pembelajaran kita hari ini? Iya, kalau siap. Untuk tema kita hari ini ya, topik kita ambil tema yaitu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian Indonesia. Jadi kita hari ini mengambil waktu, alokasi waktu kita 1 kali pertemuan ya. Dan capaian pembelajaran yang ingin kita capai hari ini yaitu analisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Nah itu untuk tema kita hari ini. Silakan salah satu dari kalian untuk membaca CV atau capaian pembelajaran untuk kita hari ini. Silakan dibaca. Yang di depan aja. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian serta mampu menyajikan hasil diskusinya menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar, secara bergotong royong dan bernalar kritis. Bacakan oleh teman kalian. Jadi untuk tujuan hari ini jelas ya. Jadi kita adalah bagaimana supaya kalian mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian Indonesia. Untuk sebelum kita memasuki materi kita ini, Bapak ingin tanya atau ingin ajukan pertanyaan sebagai pertanyaan tematik. Menurut kalian, apakah kalian pernah membeli atau menjual suatu barang atau jasa? Pernah ya.
Nah, jika pernah apabila barang itu naik atau apa yang akan kalian lakukan sebagai konsumen? Mengurangi pembelanjaan. Pengeluaran Mengurangi pembelanjaan. atau pengeluaran. Ya, tepat sekali ya. Jadi kalau kita apabila kita mengalami suatu kenaikan suatu harga barang, maka kita selaku konsumen akan mengurangi pembelanjaan kita atau mengurangi tingkat pengeluaran kita terhadap barang tersebut. Lanjut ya, bisa untuk indikator kita hari ini atau tolak ukur ya, indikator itu adalah target yang ingin kita capai, yaitu coba dibacakan oleh teman kalian yang di sini. Ini silakan bacakan indikatornya kita hari ini. Peserta didik mampu menganalisis permintaan dan penawaran serta menyajikan hasil analisis pengaruhnya dalam perekonomian Indonesia dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi permintaan dan penawaran di lingkungan sekitarnya serta mempresentasikan hasilnya. Oh ya, terima kasih ya. Itu telah dibacakan oleh teman kalian untuk indikator pembelajaran kita hari ini. Dan apabila kalian telah mampu mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kalian akan mampu menguasai konsep permintaan dan penawaran secara baik, dan itu adalah merupakan modal kalian untuk di masa yang akan datang, atau modal kalian belajar tentang ekonomi dan terkait analisis permintaan dan penawaran. Dan ini adalah sangat berguna untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Lanjut, Bapak akan menyampaikan garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu metode diskusi kelompok dan presentasi. Yang ini adalah pembelajaran berorientasi pada masalah. Jadi masalah kita di sini adalah Bapak ambil untuk hari ini adalah sesuai tema kita adalah analisis hukum permintaan dan penawaran. Bagaimana kita mampu menganalisis hukum permintaan dan penawaran itu, baik itu secara definisi maupun secara analisis terkait fungsi dan dari permintaan dan penawaran itu. Teknik penilaian yang akan digunakan yaitu kita akan menggunakan asesmen, yaitu ada 3 asesmennya, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Pada saat kalian penilaian pelaksanaannya nanti ada penilaian tentang penilaian pengetahuan kalian, dibuktikan dengan apa? Kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti yang Bapak bagikan tugas kelompok kalian dan kalian mengerjakan masing-masing kelompok. Nah, itu adalah yang kedua. Untuk penilaian sikapnya adalah pada saat kalian melaksanakan kerja kelompok, bagaimana ketertiban kalian, bagaimana kerjasama kalian, bagaimana tingkat perhatian terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok itu. Itu adalah penilaian sikap. Dan untuk keterampilannya nanti kita pakai observasi ya. Itu. Ada pertanyaan untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Jelas ya? Akan memasuki pembelajaran inti, yaitu Bapak akan menunjukkan kepada kalian tentang artikel ya terkait tema kita hari ini, yaitu menganalisis menganalisis pengaruh permintaan dan penawaran tadi. Nah, Bapak tampilkan video di sini, kalian amati nanti. Ya, kalian amati. Tapi sebelum kita mengamati itu, kalian silakan bagikan dulu kelompoknya masing-masing. Kita akan bagi kelompok kita sesuai urut atensi atau sesuai yang telah kita tentukan untuk seperti minggu kemarin atau minggu lalu. Silakan. Bila itu dibuka di agak terang, kalian agak panas dulu, buka aja itu. Silakan. Pak.
sudah ya, kelompoknya sudah dibagi ya. Nah, kalau kita sudah kelompoknya dibagi, Bapak akan tampilkan ya video pembelajaran untuk kita hari ini. Nanti kalian silakan ya menyiapkan buku ya. Kalian amati video pembelajaran kita hari ini untuk tugas kelompok kalian hari ini. Jadi kalian nanti setelah kalian amati, kalian evaluasi, ya kalian analisis tugas kita hari ini terkait materi yang telah Bapak sampaikan tadi, yaitu terkait hukum permintaan dan penawaran. Jadi video ini adalah menjelaskan bagaimana kalian mempelajari hukum permintaan dan penawaran di dalam perekonomian. Nah, jadi kalian nanti setelah kalian amati, kalian analisis, kalian catat, kalian presentasikan di depan kelas masing-masing per kelompok. Ya, pertanyaan untuk yang kita hari ini. Ya, kalau ada Bapak langsung putar untuk kita, untuk kalian amati dan dikerjakan. Ramai sekali ya pasar ini, banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkuk bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Sebelumnya, apakah kamu dengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian dengan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh. Aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku, dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang pindah mencari minuman kopi ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Bu, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga kopinya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi, di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium.
atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hehehe, sangat indah ya. Oke, sudah paham kan sekarang tentang hukum permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Ya itu video pembelajaran kita. Silakan kalian kerjakan, kalian amati hasil pengamatan kalian tadi ya. Kasih waktu untuk 7 menit kalian mengerjakannya. Silakan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik rajak lanai, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Kita siap untuk menampilkan hasil kita ya. Kita cek dulu yang sini sudah. Ini sudah. Sudah. Si Novian sudah, Bapak sudah. Yang sini sudah Pak. Sudah. Kita menampilkan hasil dari diskusi kalian. Kita untuk penyegaran dulu, kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri semua di posisi bangun masing-masing untuk memimpin kita kepada ice breaking, yaitu Bapak tunjuk Rehan ya. Silakan Mas Rehan. Ya, madam sini semua ke depan, silakan. Tepuk kelima. Ya, terima kasih ya. Bagaimana? Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Dara Judina Yanti, nama saya Novia, nama saya Jelisa, Ini kami ingin menjelaskan pengertian penawaran dan permintaan. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa. Kemudian presentasi dari kami. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Hai. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kenalkan saya Jessica Kapani dan rekan saya dari Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari permintaan dan penawaran. Pengertian penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia yang dapat ditawarkan oleh produsen
harga barang naik, maka jumlah permintaan menurun. Ketika harga barang-barang turun, maka jumlah permintaan naik. Selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor yang menarik permintaan ada selera konsumen dan perkiraan masa yang akan datang, jumlah konsumen, harga barang disediakan, harga barang lain, pendapat konsumen. Sekian, terima kasih. Ada seorang yang mau dimaafkan. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Dari yang lain ada tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan. Kalau ada, silakan mengajukan pertanyaan sebelum mereka duduk. Jelas ya? Jelas. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Semoga saya ingin berkenalkan nama kami. Perkenalkan, saya Sudah Putri. Nama saya Dialiani, saya anggap juga. berdasarkan pengamatan kami adalah penawaran adalah teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga barang itu sendiri. Lanjutkan oleh ketua saya. Saya melanjutkan dari teman saya, Elsa Julia. Dan pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkan. Adapun faktor penawaran adalah biaya produksi, tingkat teknologi, jumlah produksi, dan kebijakan pemerintah. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah puas? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan kepada teman kalian atau kelompok 5, silakan. Tidak ada. Ya, kalau tidak Sekian dari ada. kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 6. Ya, kita persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Permintaan keseluruhan barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat hanya harga, waktu, dan tempat tertentu. Jenis-jenis permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut. Penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Faktor-faktor pengaruh: harga barang, jumlah penjual atau produsen, bencana alam. Jenis-jenis penawaran pasar, penawaran perorangan, penawaran individual. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Jelas ya? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, kita kasih kalau sudah jelas kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kita hari ini dan masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasilnya di depan kelas terkait analisis permintaan dan penawaran untuk. Jadi semuanya sudah jelas. Berarti kalian sudah memahami tujuan pembelajaran kita yang telah ditetapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran tadi. Kalian sudah mampu menganalisis pengertian permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita akan mengakhiri pembelajaran kita, ya. Sebelum kita memasuki tahap akhir, kesimpulan untuk diskusi kita hari ini sudah jelas. Jadi kalian baca masing-masing bahwa permintaan itu adalah keseluruhan barang yang ditawarkan pada tingkat harga yang tersedia, yaitu keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Itu permintaan. Bahwa permintaan dan penawaran itu adalah berbanding terbalik, ya. Artinya kalau harga suatu barang itu naik, maka permintaan akan menurun. Tetapi kalau harga suatu barang itu turun, maka permintaan konsumen terhadap suatu barang itu akan naik. Jadi kesimpulannya seperti itu, ya.
Jelas ya? Untuk materi kita. Nah, berarti kalau kalian sudah jelas, kita akan berefleksi dulu. Menurut kalian manfaat pembelajaran kita hari ini bagaimana? Silakan kalian sampaikan manfaatnya. Apakah manfaat hari ini kalian bisa memahami hukum permintaan itu secara jelas atau tidak? Dengan kita menggunakan media pembelajaran seperti tadi diskusi ya dan presentasi. Gimana? Jelas ya? Paham ya? Ya, berarti kalian sudah mampu melaksanakan tujuan dari pembelajaran kita karena kalian sudah memahami arti dari hukum permintaan dan penawaran. Nah, kalau bagi Bapak sebagai seorang guru, dengan kalian sudah menguasai materi yang ada, tema yang telah kita pilih, maka Bapak punya manfaat sebagai seorang guru bisa refleksi ke depan, bisa memperbaiki bagaimana cara mengajar yang baik lagi. Oke ya, baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita, karena kalian tadi setelah melaksanakan kerja kelompok, Bapak akan bagikan kembali untuk tes tertulis ya, untuk menguji kemampuan pengetahuan kalian secara kognitif. Silakan kalian kerjakan tugas kelompok, yaitu silakan masing-masing kelompoknya mengambil soalnya di depan. Ya. Ini dibagi ya, satu-satu per kelompok. Ya, bagi per kelompok ya. Itu tuh. Silakan ada yang membelakangi. 7 menit. Pokoknya berapa yang kalian bisa tulis ya. Nanti kan ada gambarannya. Kalian pasti bisa. Dikerjakan benar-benar aja. Nanti disorot dulu oleh Pak. Siapa yang belum? Gimana? Soalnya jelas ya? Jelas Pak. Biar terang. Kan. Ya, kalau sudah semua, waktunya sudah 7 menit ya, silakan kalian kumpulkan semua tugasnya. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan tugasnya secara tertulis tadi. Silakan, dari di kelompok 1. Kalau
Ya. Kan. Oke, baik anak-anak, hasilnya telah kalian kumpulkan ya, dan untuk hasilnya untuk diskusi kita hari ini dan tes lisan untuk hari ini secara umum hasilnya semua nilainya baik ya. Jadi ada beberapa hal yang masih kurang, tapi itu secara umum nilai kalian semua sudah baik dan menurut Bapak kalian telah memahami inti dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan kalian belajarlah ke depan untuk lebih giat lagi. Untuk minggu depan kalian mempelajari bab tentang fungsi uang ya. Jadi kita akan bertemu kembali dan kita akan membahas tersebut. Jadi untuk hari ini kita satu orang untuk memimpin doa untuk kita hari ini. Silakan dari depan Fadil. Ya, teman-teman, sebelum kita berdoa ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Fadil. Selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Nanti selamat siang.